Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem automasi, yaitu sistem sorting berdasarkan tinggi objek. Pada sistem objek akan diklasifikasi berdasarkan 3 kategori, yaitu ada large, medium, dan small object. Isi dari topik yang akan dibahas kali ini yaitu pertama, apa saja komponen yang digunakan, kemudian bagaimana cara kerja sistem, dan bagaimana simulasi kerja dari sistem. Komponen yang digunakan pertama yaitu PLC. Ini merupakan daftar dari driver yang support pada aplikasi Factory.io. Yang kedua, push button. Di sini ada tombol start, tombol reset, dan tombol stop. Kemudian ada digital display. Fungsinya digunakan untuk counter objek. Kemudian ada conveyor, ada pivot arm sorter. Mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi turn. Ini merupakan kondisi normal dan ini merupakan kondisi turn. Dan yang kedua, mempunyai belt yang bisa diatur arahnya. Kemudian diffuse sensor atau photoelectric sensor digunakan untuk mendeteksi solid object, metal atau non metal object. Dan kemudian retroreflective sensor dan reflektor juga digunakan untuk mendeteksi solid object. Kemudian bagaimana cara kerja sistem? Dapat dilihat di sini bahwa di sini ada emitter digunakan untuk memasukkan objek. Di sini ada remover digunakan untuk memindahkan objek. Di sini ada tombol start, stop, dan reset. Kemudian ada light indikator untuk start dan light indikator untuk stop. Kemudian ada display untuk menghitung berapa objek yang sudah melewati sistem. Dan di sini ada diffuse sensor, entry sensor, kemudian ada sensor untuk mengukur tinggi yang nanti akan digunakan untuk sebagai masukan untuk memerintah pivot arm. Kemudian di sini dipasang retroreflective sensor. Digunakan untuk mereset, mengembalikan keadaan pivot arm. Di sini untuk membuat function block system kita gunakan Control.io yang merupakan aplikasi bawaan dari Factory.io. Pada on off logic digunakan gerbang set reset untuk mengaktifkan sistem. Ketika tombol start ditekan digunakan sebagai set untuk menyalakan indikator start, mematikan indikator stop, dan menyalakan memori main. Ini ketika tombol stop ditekan digunakan sebagai reset untuk mematikan indikator start, menyalakan indikator stop, dan mereset sinyal ke memori main. Kemudian memori main digunakan untuk menyalakan belt conveyor 2 dan belt conveyor 1. Kemudian transfer basic dan entry sensor melalui gerbang N dan OR akan digunakan untuk mereset belt conveyor 1, dan juga stop button melalui gerbang OR digunakan untuk mereset belt conveyor 1.
Di sini ada emitter dan remover. Ketika factory I/O running akan mengaktifkan emitter dan remover. Pada kondisi transfer BC ini akan nanti ada pada sensor logic. Nah, untuk sensor logic ketika small box sensor aktif dan medium dan large box sensor mati, akan digunakan sebagai set untuk mengaktifkan pivot arm turn dan pivot arm belt. Kemudian retroreflective sensor dan stop button melalui gerbang OR digunakan untuk mereset pivot arm untuk kembali ke keadaan semula. Di sini gerbang RTRIG digunakan untuk membaca sinyal 0 ke 1 retroreflective sensor. Artinya ketika benda telah melewati sensor. Pada medium box, small box dan medium box sensor satu nyala, kemudian large box sensor satu mati, akan digunakan sebagai set untuk menyalakan pivot arm sorter 2 turn dan arahnya. Kemudian yang digunakan untuk mereset sama seperti small box sensor logic. Ketika sensor menyala akan digunakan untuk mengaktifkan pivot arm sorter 3 dan arahnya. Ketika salah satu pivot arm menyala akan digunakan untuk mengaktifkan kondisi transfer BC, yang dimana kondisi transfer BC ini digunakan untuk mereset belt conveyor 1 jika kondisi entry sensor menyala. Kemudian di sini ada logika counter display. Dapat dilihat di sini ada memori small box, medium box, dan large box digunakan untuk counter up pada display, dan reset button digunakan untuk mereset angka pada display. Setelah itu akan saya tunjukkan bagaimana simulasi dari sistem. Ketika tombol start ditekan maka conveyor akan aktif, dan ketika sistem sedang melakukan transfer maka conveyor 1 akan mati jika entry sensor mendeteksi benda. Kemudian setelah benda melewati sensor retroreflektif, kemudian belt akan kembali ke keadaan normal. Di sini reset button digunakan untuk mereset display, digital display. Dan tombol stop digunakan untuk menutup sistem. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.